Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika bapak mendapat undangan acara pengajian ini, setan berusaha menggoda. Dia bilang, setan tidak usah kau datang, tidak usah kau datang, masih pagi-pagi enak tidur-tidur nonton TV. Alhamdulillah setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Tetapi apakah setelah tiba di tempat ini setan menyerah? Tidak. Dia goda lagi setan agar kita tidak dengar ceramah. Apa godaan setan? Dia bilang apa setan? Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Supaya apa? Supaya kita tidak dengar ceramah. Maka orang-orang yang di tempat ini pegang HP ketika saya ceramah, itu kena godaan setan. Jadi minta tolong disimpan dulu HP-nya. Kalau sudah dikasih tahu bahwa pegang HP godaan setan, masih juga dipegang HP-nya, bukan lagi kena godaan setan, dia bagian daripada setan. Karena mengganggu orang untuk dengar dakwah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, hari ini saya melihat calon pengantinnya adalah Puan. Dan pesertanya boleh dikata lebih banyak emak-emak. Awalnya saya berharap ibu-ibu tidak marah. Saya hanya berharap ibu-ibu ini oleh-oleh bawa pulang sebagai hadiah pengajian. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya. Dia bawa oleh-oleh hanya apa itu yang ditenteng-tenteng. Itu pun dicela. Kuenya orang dicela. Nggak enak, kayak basi. Padahal membungkus. Oleh-oleh paling penting dari pengajian itu adalah ada kita bawa pulang hikmah pengajiannya. Ada yang dengar ceramah 30 menit, gosipnya 60 menit. Ada juga pulang ceramah tidak dapat pahala, tapi dapat dosa. Kenapa dia dapat dosa? Dia celah tamunya orang. Enggak serasi. Lipstiknya palsu. Mulai masuk dia celah semua orang. Ada juga orang pulang pengajian tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Merasa tidak dilayani dengan baik. Jauh-jauh saya dari Surabaya, jauh-jauh saya dari Jakarta, datang tempat acara ini, saya tidak kena kamera. Tersinggung gara-gara tidak kena syuting. Ada orang pulang pengajian juga tidak mendapat faedah sama sekali karena ada rasa sombong di dalam hatinya. Maka pengajian kita kali ini, saya cinta Bapak Ibu karena Allah, saya berharap ada oleh-oleh bawa pulang ceramah. Apa oleh-oleh itu? Makna dari pengajian. Mari kita simak. Yang pertama, nasihat buat calon pengantin. Saya mohon maaf lupa namanya. Salsa. Panggilannya salsa. Ya. Salsa, percayalah dek, kalau mau menikah luruskan niat. Itu dulu, niat dulu perbaiki. Kalau kau menikahi calon suamimu karena gagah, siap kecewa. Kenapa? Gagah ada batasnya. Gagah menurut adik salsa belum tentu gagah menurut tetangga. Kalau saya ditanya siapa paling cantik di dunia ini, apalagi kalau ada istri saya di samping,
Pasti saya bilang, mama nyece, istri saya. Karena kalau saya bilang perempuan lain pasti ngamuk. Maka cantik itu, cakep itu ada batasnya. Dulu waktu ini ibu-ibu ini yang ada di depan kita ini, waktu usianya 20 tahun cantik semua ini. Tapi coba tunggu 70 tahun, biar dia pergi mana klinik kecantikan tetap aja enggak cantik. Cakep juga begitu. Maka luruskan niat. Kalau kau menikah karena dia kaya, siap-siap kecewa. Kenapa? Kaya ada batasnya. Berapa banyak orang akhirnya cerai gara-gara tadinya kaya, ternyata bapaknya yang kaya, setelah menikah masing-masing hidup dengan ekonominya, oh ternyata pembagian warisan tidak cukup. Cerai. Kalaupun kau menikah karena ada pangkat jabatannya, siap-siap kecewa. Bapakmu aja sekarang ada pangkatnya. Mau tidak mau 10 tahun yang akan datang pasti pensiun. Begitu manusia. Maka agama menganjurkan nikahi dia karena pertimbangan agama. Kalau pertimbangan agama kau nikahi, insya Allah wajahnya yang tidak cakep disempurnakan oleh akhlaknya yang mulia. Kalau dia tidak miskin, kalau dia tidak kaya, maka ketidakkayaannya itu ditutupi oleh kayanya akhlaknya. Insya Allah. Yang paling sial sudah jelek, miskin, bau keteknya, kurang ngajar ngomongnya, ndak ada kerjanya, paling sial lah itu. Saya berdoa dan kita semua, mudah-mudahan Adinda Salsa calon pengantin laki-lakinya ini adalah yang terbaik, insya Allah. Satu, dua, percaya Dek Salsa, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Ibu-ibu semua yang hadir di tempat ini, percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Coba lihat Dek Salsa, ada orang menikah sudah 2 anaknya tidak ada rumahnya. Ada kan? Ada. Ada orang sudah ada rumahnya belum menikah, sudah menikah malah jadi 2 rumahnya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada punya rumah, punya mobil. Tapi apa lagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Rumah bagus, mobil bagus, anak ada. Apalagi suami tidak pacaran, tapi apa masalahnya? Masya Allah, suaminya kasar. Tidak menghargai istrinya. Yang keluar dari mulutnya semua kata-kata kotor. Itu semua masalah. Ada lagi semua baik. Istrinya cantik, apa masalahnya? Suaminya jelek. Ini paling besar masalahnya ini. Akhirnya istrinya apa? Malu jalan sama dia. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Jangankan Adinda Salsa, jangankan bapaknya, jangankan saya Dasat Latif, kurang apa mulianya Nabi. Maka pasti yang bagus-bagus. Kesimpulan, ketika ada masalah, Adik Salsa, Allah tidak mengatakan kamu kaya dulu. Tak. Ada masalahmu, Allah tidak katakan kau jadi anggota DPR dulu. Tidak. Ada masalahmu, kau cantik dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan seluruh masalahmu. Itu janji Allah. Jadi Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, kalau dalam rumah tangga selalu ada masalah, mobil ada, rumah mewah, interior bagus, perhiasan cukup, tapi kok selalu bertengkar rumah tangganya, pasti tidak beres sholatnya. Tidak usah cari kambing hitam, pasti tidak beres sholat. Dan mohon maaf setinggi-tingginya, perempuan paling banyak tidak sholat, 1, ada pesta begini. Mohon maaf. Ini kita mulai datang jam 9. Nanti pulang jam 1.
pasti sudah tidak sholat duhur. Dia bilang suaminya, kau pergi sholat dulu. Saya sudah jualkan kau mobil supaya kau pergi umroh. Sudah umroh kau tidak sholat duhur. Apa dia bilang? Kau tidak lihat ini make upku? Ini make up salon 700.000. Lebih dia sayang 700.000-nya daripada sholatnya. Ibu-ibu, maafkan saya. Allah tidak melarang berdandan. Tapi Allah tidak senang kalau gara-gara dandanan ibu tidak menghadap kepada Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Kita kan mau dandan. Wudu. Caranya bagaimana? Wudu dulu baru dandan. Sudah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudu kentut sedikit aja Ustaz, tidak habis, tetap batal. Bagaimana kalau jabat tangan? Nah, di tempat ini kan kita jabat tangan. Bagaimana kalau jabat tangan? Berbeda mazhab ulama. Imam Syafi'i jabat tangan dengan lawan jenis batal. Imam Syafi'i. Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Maka saya kalau tamunya saya lihat masih muda-muda, masih gadis, saya tidak mau jabat tangan, Bu. Masa Ustadz nafsu? Saya juga manusia biasa. Tapi kalau emak-emak 70, 75, ya saya jabat tangan lah. Saya nafsu sama mama-mama. Tak tahulah kalau mama-mama ini yang nafsu sama saya. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Jadi ada masalah, perbaiki sholat. Kalau ada hadir di tempat ini, semua kebutuhan dunia tercukupi, kok rumah tangga suami tidak betah di rumah. Anak kasar, istri pencemburu, mertua semua dia ikut campur. Kan tidak ada enaknya di rumah tangga begini. Pasti dalam rumah tangga itu jauh dari nilai-nilai sholat. Maka kalau boleh saya berwasiat Adinda Salsa, mulai besok selesai akad nikah, pertama kau pesankan kepada suamimu, Bang, saya sudah jadi makmum. Abang jadi imam saya. Bapak saya hanya imam pengganti. Bapak ibu saya hanya imam cadangan. Sekarang imam utama abangku ini. Saya berharap engkau mengajakku minimal sholat berjamaah subuh. Minimal subuh. Kalau ini kau lakukan, Dek, siapapun yang mau ganggu rumah tanggamu, Allah yang lindungi. Kalau Allah yang lindungi rumah tangga, tidak ada satu kekuatan manusia pun bisa merusaknya. Tapi kalau suami tidak sholat, istri tidak sholat, maka percaya dunia kau dapat, tapi tidak akan kau temukan kedamaian dalam rumah tangga. Lihat Rasulullah. Rumahnya Rasulullah itu diriwayatkan kalau beliau sholat berjamaah dengan istri beliau, ini kepalanya menyentuh langit-langit rumah. Itu baca sejarah rumah Rasulullah. Kalau beliau berjamaah dengan istri beliau, kepalanya sujud, kakinya beliau menyentuh kepalanya Aisyah karena kecilnya kamarnya. Dalam keterbatasan ekonomi seperti itu, tidak pernah kita dengar rumah tangga beliau bertengkar. Beliau malah mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kita lihat umatnya Rasulullah sekarang, rumah besar, mobil sejumlah keluarga, tapi tiada hari tanpa pertengkaran. Bertengkar tiap hari. Kenapa? Karena jauh dari sholat. Nasihat menghadapi masalah, sholat. 2, sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada orang berkata sabar ada batasnya, pasti bukan sabar. Selama tidak ada batas, itulah sabar. Selama ada batasnya, bukan sabar. Tanya ibu bapak, Adinda Salsa, tanya ibu bapaknya. Yang mempertahankan keluarga kita sabar. Ada orang curhat sama saya, Bu. Karena dia dapat WhatsApp ada lope-lope. Ini juga ini handphone sumber masalah. Ada lope-lope dia kirim, didapat sama suami istrinya. Suaminya juga respon. Maksud saya
Saya juga begitu kadangkala. Ada WhatsApp salah kirim, tapi kan kita kadang respon, penasaran. Nah, ini ditahu, akhirnya marah istrinya. Minta dicerai. Jadi dia ngomong, selesai. Lalu saya bilang, Bu, sudah berapa tahun menikah? Alhamdulillah Ustaz, 30 tahun. Sudah punya anak? Sudah Ustaz. Ada rumah? Alhamdulillah ada Ustaz. Ada mobil? Alhamdulillah mobil Ustaz. Bagus kerjanya suami? Alhamdulillah bagus keluarga suami saya. Sudah. Lalu saya tanya, Bu, kira-kira siapa yang beli rumah? Suami saya Ustaz, bayar cicilannya. Mulai ketawa itu. Terus itu mobil ibu yang beli? Bukan Ustaz, suami saya. Terus saya tanya lagi, anak ada? Ada Ustaz. Siapa yang bikin? Kerjasama Ustaz. Ya kan? Akhirnya saya bilang, masa ibu sudah 30 tahun berumah tangga, sudah punya rumah, sudah punya mobil, hanya gara-gara WhatsApp salah kirim, ibu minta dicerai. Dalam Islam tidak dikenal kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Kesalahan suami pasti ada. Kesalahan suami pasti betul adanya. Tapi jangan gara-gara kesalahan itu menghilangkan kebaikannya yang begitu banyak. Itulah pemaaf. Ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Besok Adinda Salsa kalau mau bahagia rumah tangga, rumus ketiga adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Saya tidak yakin bapaknya Salsa, coba komandan, waktu menikah saya tidak yakin semewah ini. Ya kan? Masya Allah. Ibu ya, waktu ibu menikah tidak semewah ini kan? Enggak. Alhamdulillah Adinda Salsa nikah di tempat yang mewah ini. Yang ceramah Dasat Latif. Dan saya tidak bohong, tidak gampang mengundang saya. Ya. Kenapa? Karena jasa orang tuamu, Dek. Ya. Maka mustahil kamu bisa berbahagia dalam rumah tangga kalau ibu bapakmu kau tidak hormati. Ya, jangan sombong, jangan takabur. Adinda Salsa pasti tahu Fir'aun. Fir'aun itu terkenal raja, gagah, punya pasukan, kaya raya, tapi sombong. Akhirnya Allah laknat. Apa laknat Allah bagi Fir'aun? Sampai detik ini tidak ada manusia yang suka itu nama Fir'aun. Tidak ada satupun di dalam ruangan ini yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Padahal terkenal itu. Yang kedua, pembantunya, hamba sahayanya Fir'aun, namanya Masyita. Miskin hamba sahaya, tapi dia rendah hati dan taat aturan agama, Allah muliakan. Mana buktinya? Sampai detik ini berapa banyak manusia bernama Masyita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, nasihat yang terakhir. Kalau mau sukses dalam rumah tangga, hargai pasangan. Pengantin itu kalau bahasa Qur'annya dua kata yang selalu digandengkan. Nikah, sawaj. Nikah itu penyatuan. Itu namanya nikah, disatukan. Sawaj artinya pasangan. Adinda Salsa, bapaknya beli sepatu. Harga sepatunya puluhan juta. Tapi cuma sebelah kanan. Mau pakai 20 juta? Mau pakai sebelah kanan saja. Ke Plaza Indonesia. Pasti kau jadi gila, kasihan ini anak. Mahal. Artinya rumah tangga seorang istri harus dihargai dan dimuliakan suaminya. Begitu juga saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kehadiran kita di tempat ini tentu wujud kebahagiaan atas pernikahan saudara, famili, karib kerabat, handai tolan, Adinda Ananda Salsa. Tentu kehadiran kita tidak ada faedah dan manfaat kalau kita tidak mendoakan beliau. Kehadiran di sini sudah cukup membahagiakan, tapi lebih sempurnanya mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk pengantin, yang mudah-mudahan akad nikahnya berlangsung dengan baik dan diberikan keturunan soleh dan soleha. Amin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.